Lah masyhur kan Nabi khutbah padahal pas musim kemarau enggak mungkin hujan cara hukum adat. Ya Rasulullah khutbah ojo suwi-suwi niki wong bingung perkara ana udan. Pun pokoke niki bingung halakatil amwal mergo gak ana udan. Niku Nabi langsung ngendikan udan. Bareng udan minggu berikutnya wong kebanjiran sakniki mboten rusak krana kemarau tapi krana banjir. Niku Nabi menghentikan Allahumma hawalena wala ini langsung mari. Artinya Nabi itu enggak bisa didikte terus. Ini secara ilmu falak, ini enggak musim hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Teng kitab Ummul Barohin ini diterangkan Nabi Musa sausé kepanggih pangeran. Niku nak ketemu suarane tiyang kupinge ditutupi. Wong bar krungu suarane pangeran terus krungu suarane manusa. Niku pusing. Terus baminan itu biasa terus Quran terus bocah bakas panen itu kan pusing. Buat cerita no corona itu ya pusing. Biasa asik baik pangeran terus itu mesti istilahnya billah nyamannya dengan Allah. Di Indonesia itu kata sangat sing masyhur nggih Mbah Dimyati Pandeglang. Wonten alhamdulillah wonten Mbah Minan. Kula gadah pernambah angsal pernambah kula namine Mbah Samsul. Konco beliau di Mekah itu termasuk ngriwayataken dawuh Baminan saku iku kang wis ra urusan ambek wong wis pokoke aku ngaji disalahno wong akeh lah sementing aku ngaji Quran. Terus kula alhamdulillah termasuk orang yang pernah diberi kesempatan sowan beliau di kamar beliau dan saya tasyarruf sekali merasa mulia karena khazanah itu memang ada. Terus kalau cerita sekedap para tamu di Baminan kalau dengan logika saiki wong lagi muhadasah mbek pangeran munajat baos Quran khatam kemudian jenengan ganggu nganggo kalam-kalam adami niku nggih cara hukum tirakat tuh nggih batal kados salat iku nek omongan adami niku batal. Terus kata orang-orang yang punya pilihan seperti itu wahsyah merasa ndak nyaman dengan makhluk. Ketika kula bahasakan mendengar suara Tuhan itu tentu ini menjadi masalah dalam kitab tauhid karena laisa fi harfin wala sautin. Tapi ini pun jadi istilah dados istilah umum hatta yasma'a kalam Allah. Kula cerita tentang Imam Syu'bah. Imam Syu'bah niku lam yushrah lahu firasun khamsina sana. Beliau itu enggak pernah lemean 50 tahun. Dan beliau khataman itu 24.000 kali. Bisa sampean bayang. Dan itu seringnya diwuduin wahid kata Sayyidina Utsman niku khatam Quran ngger badha Isya. Niku witire namung sak rakaat. Sayyidina Utsman itu satu-satunya sahabat kalau witir namung sak rakaat. Tapi sak rakaate Sayyidina Utsman itu khatam Quran. Ya kita alhamdulillah saged niru sak rakaate. Nggih hebat. Kalau nate ngaos kitab Fathul Bari Saraipun Bukhari, ada kelompok tertentu yang mengkritik kita karena sering khatam deres esok, khatam sore, atau deres esok, khatam duhur. Bahkan sem profesional semaan kadang dorong cakepan, duhur khatam, pindah terus, nggak macam-macam lah wong kata. Begitu sepuro pangeran. Sing jelas nak hasilnya lumayan di sepuro bojo lah. Kalau ada konco hafid itu pegawaiannya sama, anu nak cerita nih sampai apal deh, nak wong belah sakmene, nak wong desa sakmene. Aku nak diundang wong desa susah rakaruan. Tak kok ilo kena opo, beda mas nak undang kulo mas. Tak pikir beda niku nopone ngono. Ternyata nggih niku nih sih. Niku sing mboten pati top. Nah, sing top niku khatamane mbek pangeran. Lah lucune niku sami. Sing payu ning desa ning belah yo nyuwun sewu yo duwe hasil. Tapi jenenge rezeki perhitungan niku jumlahe nggih terbatas. Tenak sing khataman teng kamar ngoten niku mboten terbatas, wong niku langsung hubungane mbek pangeran. Dadi sampean sering semaan mbek Baminan, semaan mbek pangeran mesti keramat Baminan semaan mbek pangeran. Mergo sampean kontrake kontrak basari, kontrak ini cek manusa. Sik ro bedane wong belah pejabat ambek wong desa niku. Kanca kula sakniki mboten purun semaan, gara-gara krungu debate. Niki kisah nyata.
Cara sing lanang niku 50.000 zaman niku tahun 9 berapa. Cara sing wedok niku 20 debat. Debat terus dipadakno wong macul wae mau 20.000. Pemenah iki semaan ning jero omah dadi 20 wis cukup. Gara-gara kamu debat niku terus mboten nate purun diundang napa? Semaan. Niki cerita. Tapi ilmu yang saya dapatkan dari bapak saking Badullah niku dawuh Badullah kena kepengen semaan diundang wong ikhlas itu gampang Nur. Kowe sering deres. Jadi kok nak diundang wong anggap ae derese pindah tempat. Nah, tapi nak sampean ra tau ngaji khatam jebule nak diundang semaan khatam nak ning omah ra khataman berarti orderan sampean. Jadi iki solusi bagi kanca-kanca hafid sing wedi dosa, nak sing mboten wedi nggih monggo terusno mawon. Niku carane niku nggih tetep teng dalem nggih khataman, mungkin nek diundang berarti khatamane pindah tempat. Tapi nek sampean ra tau ning omah khataman kok nek diundang khataman ya berarti order. Niki mboten nyindir niki menata niat nih, cerita-cerita nata niat. Terus Imam Fathul Bari niku cerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh iqra'hu fi syahrin, ada sahabat yang pamit mau khataman tiap bulan enggak boleh, 2 minggu enggak boleh, seminggu enggak boleh. Walhasil itu dipakai alasan. Terus Nabi ngendikan iqra'hu fi syahrin sampai iqra'hu fi sab'in, sampai ada riwayat iqra'hu fi salasin. Sudah 3 hari khatam sekali itu sudah kebanyakan. Apalagi 1 hari khatam sekali. Itu kemudian dipakai kelompok tertentu untuk mengkritik tradisi NU yang 1 hari khatam. Tapi apa jawabannya Imam Fathul Bari? Apa mereka yang mengkritik itu benar-benar nyata iqra'hu fi syahrin, kemudian mereka itu khatam tiap bulan? Kan enggak juga. Oke, kamu kritik enggak apa-apa dari Imam Sinten Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi kamu juga harus baca iqra'hu fi syahrin tiap bulan benar-benar apa? Khatam. Iqra'hu fi sab'in. Memang benar-benar tiap 7 hari khatam. Niki ngritik sing khataman sedina tapi ya ora khataman tiap 7 hari. Jangan bakatnya menjadi ngritik. Nah, terus Imam Fathul Bari cerita, a'rafun nas, orang paling tahu tentang yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu ashabu, beberapa sahabatnya. Dan ternyata Sayyidina Utsman itu setiap malam khatam. Artinya apa? Tiap hari beliau khatam. Masa Sayyidina Utsman enggak tahu hadis itu? Sayyidina Utsman tiap malam niku khatam. Imam Bukhari rawi hadal hadis yang meriwayatkan Nabi itu melarang khataman keseringan, yang meriwayatkan hadis iqra'hu fi syahrin iqra'hu fi sab'in. Beliau itu tiap malam khatam Quran dan khusus Ramadan khatam 2 kali. Bukan karena order lagi. Memang benar-benar khatam. Jadi pagi khatam, indal iftar, nanti khatam lagi sampai indas sahur. Sehingga terus mulai sanad kula dugi Mbah Dolah, dugi Mbak Arwani sedanten lewat orang tua saya, lewat guru-guru kita. Khataman tiap hari itu enggak punya akibat apa-apa. Karena itu ahwalu masyayikhina, itu sudah perilaku masaya-masaya kita. Terus niki yang perlu saya ungkapkan. Kemudian orang-orang yang kayak Mbah Minan itu ngalami toyul wakti. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi. Ini cerita tentang Sirajul Qori. Saraipun Mandumah Satibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni, niku 1 hari itu khatam 360.000. 1 hari. Sampeyan iso bayangno 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu pengganti Quran. Boten ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, taqra'uhu bi harfin wa sautin? Apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Terus kata beliau, maddawli al-waqta. Ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikraman di Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ngalami toyul waktu. Toyul waktu itu waktu diringkas sedemikian rupa sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya toyul waktu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata-kata sarahnya Satibi tadi Sirahul Qorek, wa hadza amrun la tasa'ul uqul wa hadzuna minhu at-tasdiq. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa bi harfin wala sautin.
tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfud, kemudian dia ngalami yang seperti itu. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu saterusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafadzkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu. Kenapa begitu? Karena dia saking fananya pada dirinya sampai ya memang fana. Sehingga ya dia sudah, tapi bukan manunggaling kawula Gusti mboten. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andaikan ini su'ul adab, bisa saja wali betul. Tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andaikan dulu, urutannya andaikan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu nggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu nggak tahu bedanya. Apalagi Nabi. Nabi itu malah nggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tamah sempurna, itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampean tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur tercipta jadi ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudratullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu, misalnya Nabi Soleh ditanya, apa bukti mujizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Dari Nabi Soleh, ya nggak apa-apa. Karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta, itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta iso gawe unta, ayam iso gawe telur. Semua itu ada kudroh azaliyah, ada kudrohnya Allah. Nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul itu. Sehingga ya nggak ada bedanya. Misalnya para nabi sampean tanya, ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Sehingga ya betul lah. Terus ada Naqatu Soleh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh biasa saja karena beliau memang nabi. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan, terus diundang Jabir, masakannya sedikit. Ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak. Ya banyak, untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara, gitu, sahabat bingung nyari air, Nabi malah sare, masyhur. Sare, terus ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air, terus ya sudah minum air dari sini, terus fana ba'al ma' min baini asabi'i. Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat. Sehingga tidak terus, ayam ini bisa lahirkan telur, berarti mungkin. Kalau batu enggak melahirkan telur, tidak mungkin. Terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Itu kita kalau di matolek kan diajari. Padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat. Bukan berdasar kudrohnya Allah SWT. Nah, orang-orang yang sudah begini, masalah rezeki juga gitu. Soalnya sementing para pangeran, masuk timbarno pangeran. Akhirnya sudah sementing muamalah sampai Allah. Makanya ada cerita seorang Habib, dia nggak punya pekerjaan, terus setiap hari dia sholat, tiap pagi ngantor. Ternyata dia ke musola atau ke masjid sholat. Terus kata Habib itu, ya Allah, semua orang yang kerja engkau gaji, maka saya ya harusnya engkau gaji. Iku ya terus sugih, tapi bukannya ditiru boleh. Jadi dia apa ngantor ya rati kantor, ngantorin yang masjid sholat. Tapi ini nggak boleh gaya-gayaan yang sudah makomnya seperti itu. Kalau sampai nggak makomnya ribet. Tapi ini cerita ya, kalau tak belajar Quran. Sehingga para nabi itu nggak kepikiran. Misalnya Nabi Ibrahim itu nggak kepikiran kalau api itu bisa membakar, karena beliau tahu api apa punya ikhtiar, api apa punya irodah, punya kehendak. Api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya, kan tidak juga, dia benda mati. Pasti itu murtangan Allah. Sehingga ketika beliau mau dibakar ya santai aja. Beliau nggak tahu bedanya di sana sama di sini. Semua nabi itu begitu. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Makanya semua nabi itu rata-rata ummi itu ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa ya nggak mau.
kata malaikat Jibril, saya Jibril untuk nolong kamu. Tidak, saya tidak butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong, nanti tak sampaikan ke Allah. Allah itu sudah tahu tanpa kamu. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Itu Nabi. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Ketika mau perang Badar, itu kan musuhnya itu 1000 lah kira-kira gitu. Sahabat itu 300. Terkenalnya 313 sama dengan ashabi apa itu? Talut itu. Apa itu? Waqatala apa Daud itu, ashabi Daud itu. Itu Nabi ya santai aja. Padahal itu pedang satu dipakai orang 10. Sampai bisa bayangkan perang pedangnya gentenan. Tidak bisa kan? Tapi Nabi karena diutus Allah ya jalan saja. Dia santai. Karena bagi Nabi itu nanti ada kudratullah. Betul. Ternyata perang musuhnya 1000, musuh 300, yang satu perlengkapan lengkap, yang satu gentenan pedang. Perang yus. Dibacok sik nyelip pedangnya kalau musuh kan yur gak iso bayang. Singkat cerita terus masyhur itu Nabi terus berdoa. Ya Allahumma Allahumma intuhlik hadil isobat alam tu'bad ba'dal yaum. Walhasil terus ada pertolongan dari Allah. Artinya Nabi nganggep ini gak penting 300 apa 100. Orang menang tuh ya karena biqudratillah. Begitu juga di perang Khandaq di. Sehingga Nabi itu pernah minta kakinya kambing. Kaki yang depan namanya dirok. Dirok itu 2 kan, namanya kaki depan itu dirok. Coba ambilkan dirok itu, ini ada tamu, diambilkan. Terus diambilkan lagi, ambilkan lagi 1, diambilkan. Terus ambilkan lagi. Bukankah kambing diroknya hanya 2 ya Rasulullah? Andai kan kamu langsung ngambil, pasti tetap jumlah itu ada. Karena ketika Nabi ngendikan ini jadi konstitusi. Jadi kemana malaikat kudu melok ribet Nabi ngendikan. Lah masyhur kan Nabi khutbah padahal pas musim kemarau enggak mungkin hujan cara hukum adat. Ya Rasulullah khutbah ojo suwi-suwi niki wong bingung perkara ana udan. Pun pokoke niki bingung halakatil amwal mergo gak ana udan. Niku Nabi langsung ngendikan udan. Bareng udan minggu berikutnya wong kebanjiran sakniki mboten rusak krana kemarau tapi krana banjir. Niku Nabi menghentikan Allahumma hawalena wala ini langsung mari. Artinya Nabi itu enggak bisa didikte terus. Ini secara ilmu falak ini enggak musim hujan. Nah, saya kan perhitungan gelem istisqa sak usih didelok wis musim dari istisqa. Kulo ndek kanca kiai ahli falak niku kon istisqa ora gelem. Tak takoki kena apa? Tak hitung jek suwe kesudan iki. Engko ora ketara ra mandine dadi dekne ngenteni. Wis, yo ono kiai rondo politik ngoten yo. Tangan-tangan yo bener timbang terkenal ngobos kan nurono reputasi dadi. Iku yo. Tapi kalau Nabi itu ndak. Nabi itu makun tadrimal kitab walal iman. Karena kalau kita sudah makom itu nggak bisa didikte oleh al-ahkam al-adiyah. Nak pitik mulai rondo, pendok dari pitik. Makanya ketika ada kitab Al-Husunul Hamidiyah, hukum adat ini telah membodohkan kita lama sekali sehingga Anda tidak bisa percaya kudroh tamah. Dan ini kaitannya hormat baminan ini nanti tentang Quran. Nanti jenengan melihat mukjizat terus gampang selain. Kata Imam Al-Husunul Hamidiyah ngendikan umpama kelungsu niku biji asem nih. Andai kan tidak pernah terjadi kelungsu itu jadi asem yang besar, kemudian buah, kemudian macam-macam lah, ditabrak truk nganti yo masalah tenan. Terus itu gak pernah terjadi. Terus akhbaro kamu birun, terus kamu diberi cerita orang ini kelungsu ini bisa jadi pohon besar sekali suatu saat. Kamu pasti tidak percaya. Wah ini mohal, masa barang kecil jadi besar. Berhubung sering terjadi, terus Anda bilang mungkin. Tapi pertanyaannya loh, ketika mungkin itu kamu kan gak ikut bikin. Loh namanya mungkin tidak mungkin kan kamu harus punya otoritas ikut bikin. Kamu kan gak ikut bikin, kok bilang ini mungkin, yang ini tidak mungkin. Ketika itu sering jadi pohon besar, Anda pun tidak berkontribusi kan? Kontribusinya siapa coba? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di sini terus para wali itu sudah mengabaikan itu semua. Jadi ya Nabi kalau mau mi'raj ya sudah terbang saja. Kayak Abdul Qadir Jilani kalau mau tawaf ya tawaf saja. Padahal beliau di Baghdad. Imam Nawawi itu di Damaskus tiap malam tuh tawaf. Padahal penerbangan 3 jam. Karena beliau gak roh beda nih. Ki adoh iku parku.
Mbak Mutamakin kepengen teng Mekah ya teng Mekah mawon. Ora usah antri haji, paspore diurus. Kondo Mas Nadib kondo menak nu mboten usah ngoten. Mboten usah ngoten. Niki cerita wali mboten. Artinya nah, orang-orang ahli Quran itu sudah ke makom itu. Jika yo coba warai nak tengok-tengok ning omah terus rezekine piye yo coba warai ngono kok dadi goblok malah niki pun makomnya seperti itu. Dan kita harus berlatih. Kalau kita tidak berlatih maka ilmu ini akan hilang. Yaitu tadi, terus kita didikte hukum adat, seakan-akan hukum adat ini memenjarakan kita, memasung kita, kemudian kita sampai nanti ada mukjizat, Naqatus Soleh keluar dari As-Sokhrah, dari batu besar kita janggal, Nabi Ibrahim dibakar oleh api, kita apa?